lagi pilkada ini, omongan Pak Gub, ini daerah anu bupatinya nggak beres ini cara kerjanya, sehingga daerah menjadi merah, bla bla bla, itu langsung jadi amunisi bagi lawan politik, sehingga dia bekerja. Kira-kira begitu. Nggak taat juga sama gubernur. Banyak beberapa daerah juga begitu karena merasa dipilih rakyat. Nah sekarang salah satu instrumennya lagi pilkada ini, omongan Pak Gub, ini daerah anu bupatinya nggak beres ini cara kerjanya, sehingga daerah menjadi merah, bla bla bla, itu langsung jadi amunisi bagi lawan politik, sehingga dia bekerja. Kira-kira begitu. Nah yang kedua adalah mengenai masalah kenapa nggak dipakai uangnya buat COVID aja. Kita kalau bicara COVID itu bicaranya nggak boleh lepas juga. Bicara tentang penanganan kesehatan, bicara tentang dampak sosial karena pengangguran dan lain-lain, dan bicara tentang ekonomi karena adanya pelambanan roda ekonomi, hotel tutup, pabrik tutup, restoran tutup, dan lain-lain. Nah sekarang dengan adanya pilkada, maka dana-dana yang tadi tersimpan dalam NPHD keluar di daerah-daerah. Itu satu. Kedua, dari dana pusat, saya hitung 9,1 triliun total Indonesia dari 270 daerah. Kemudian dana dari pusat lebih kurang hampir 5 triliun, 14 triliun. Itu 60% uang itu digunakan untuk penyelenggara, insentif untuk penyelenggara. Kalau ada 304.000 TPS kali 10 orang per TPS petugas, maka totalnya adalah lebih dari 3 juta. Belum lagi yang PPK, kecamatan, desa, itu 3,5 juta lapangan kerja padat karya real. Dan mereka pasti akan membelanjakan uang itu. Ada uang yang mengalir nantinya mereka. Belum lagi kontes 40%-nya adalah untuk alat pembeli alat pilkada, kertas, pena, tinta, tenda, lain-lain, dan alat perlindungan COVID, masker dan lain-lain. Maka masker, hand sanitizer, segala macam itu otomatis UMKM bergerak. Saya tadi ngobrol sama Pak Gub, di sini kan banyak sekali balok. Balok itu kan ditangani polisi, udah ditampung aja oleh kepala daerah seperti di Sulawesi Utara, di Kabupaten Una, di Bali, Arak Bali, itu ditampung, mereka dipakai, kemudian di kerjasama dengan universitas, Balai POM, kemudian diubah menjadi hand sanitizer karena balok itu mungkin baru 30-40%, yang bisa membunuh itu 70%. Baru kemudian dikasih label ya, daripada dia pakai minuman ya pakai, kalau mau minumnya 70% itu. Itu bukan hanya apa COVID-nya yang wafat, termasuk yang minum yang wafat. Ya, kasih stiker apa gitu. Nah sama nanti pada waktu kontestasi, bagaimana caranya teman-teman media juga bantu dorong supaya para kontestan yang bertanding ini di 12 daerah ini, tadinya bagi taruh baliho dan pakai baju, oke lah baju waktu serta masker ini bagikan para kontestan, tapi tulisannya masker kain, jangan masker ini surgical. Ya. Tahu kita ada masker itu ada N95, itu bisa menahan 95%. Ya, seperti Bapak Bupati ini dan N95 yang putih. Nah, itu N95 itu lebih baik itu tenaga medis karena mereka berhadapan langsung pada garis depan. Yang surgical mask bisa menahan 40-50%, tapi hanya sekali pakai. Setelah itu habis pulang ke rumah kan nanti kan nggak bisa cuci lagi. Tapi kalau masker kain bisa dicuci.
Saya tanya kepada mengikuti wawancara Dr. Kim yang pimpinan ahli, ketua ahli kesehatan yang menangani COVID di Korea, di YouTube ada. Ditanya bagaimana dengan masker kain, apakah efektif? Jauh lebih efektif daripada nggak pakai. Iya. Nah ini bisa dipakai, washable, bisa dicuci. Jadi nanti boleh teman-teman yang mau berkompetisi, kita dorong masker. Sekaligus sosialisasi, pilkada jadi sosialisasi masker para kontestan. Bagi-bagi masker, jangan hanya bagi-bagi kaos. Bagi masker, nanti boleh tulis pilih ibu bupati yang utama siapa? Terus pilih Ibu Indah, agak selalu indah, gitu kan? Iya. Saya aja udah buat kayak gini zamannya. Tuh, wajah saya. Ini kan bisa saja dibuat nanti jadi modis, ya. Sampai COVID tidak selesai nanti kayak handphone ya. Akan jadi modis. Nanti ada yang batik. Nah, Pak, kalau teman saya 87 udah tahu Pak. Kami udah punya sendiri masker namanya Laju 87, AKB 87. Ya. Nah nanti kan ada Kemendagri, ada dari provinsi, boleh. Bahkan nanti yang lucu-lucu mungkin gambarnya apa gitu. Pak Ridwan Kamil yang sebelah kanan itu. Ya. Silakan. Nanti bikin kayak gitu, jadi rame. Tapi itu alat perlindungan utama untuk perorangan penanganan COVID. Nah, yang kedua hand sanitizer nanti bagi-bagikan, tapi